Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudaraku, sahabatku semuanya, langsung aja ya. Jadi jangan berlama-lama, oke? Sebelum saya mulai, saya nak buka ini dulu, teman-teman ya. Nah, lagian ini di rumah ya kan, bukan di luar. Walaupun di luar, tak boleh yang pakai yang macam ini, teman-teman ya. Harus yang standar, yang betul-betul menyaring virus. Kalau ini hanya untuk debu saja. Dan jangan lupa selalu pakai hand sanitizer di luar dan jaga jarak sama orang lain, teman-teman ya. Oke, demi kesehatan agar virus ini tidak menyebar lebih luas lagi. Macam itu. Oke, teman-teman. Ada teman Malaysia yang komentar kalau Indonesia tak segera lockdown itu bakal menjadi bom waktu untuk Indonesia. Betul. Karena kenapa? Hingga saat ini yang terpapar atau yang terjangkit virus COVID-19 ini atau corona ini di Indonesia totalnya ya saat ini ya 227 saat ini nih. Sebelumnya 177. Signifikan sekali naiknya, teman-teman ya. Dan yang meninggal saat ini totalnya ya 19 orang. Sebelumnya Indonesia menduduki peringkat keempat penanganan corona terburuk ya di dunia ya. Mungkin sekarang peringkatnya naik karena sebelumnya 4 atau 5 orang yang meninggal, tapi sekarang 19 orang. Saya tahu karena sering diupdate, teman-teman ya. Setiap hari itu diupdate sama bukan Menteri Kesehatan ya. Jadi ada bagian penanganan virus corona, dia selalu update tiap hari. Jadi dia selalu update yang terjangkit berapa orang, yang meninggal berapa orang, yang sembuh berapa orang, itu selalu diupdate setiap hari. Transparan ya, agar masyarakat tahu dan tidak panik. Yang terjangkit virus corona itu di Indonesia itu paling banyak itu di Jakarta karena penduduknya itu padat sekali, ya mudah terjangkit kalau penduduknya banyak. Rencananya pemerintah DKI ya Jakarta itu mau melakukan lockdown, tapi oleh Presiden Jokowi tidak boleh. Lockdown itu kewenangan presiden, bukan pemerintah daerah. Tapi saya setuju ya sama pemerintah daerah Jakarta ya, segera di lockdown awal-awal supaya penyebaran virus ini tidak menyebar. Saya takut kalau nanti ya, nanti seperti Wuhan. Kita harus ikutin negara China seperti Wuhan kan. Begitu masyarakatnya terjangkit virus ini, langsung di lockdown, teman-teman. Bahkan ada dari Hubei ya, provinsi Hubei yang bertetangga dengan Wuhan itu, ada pesakit kanker ya, dia nak berobat ke Wuhan ya. Nah, posisinya waktu itu sedang di lockdown ya. Ibu dia sampai menangis-nangis, tolong beri kami jalan, tolong beri jalan, anak saya sedang sakit kanker ya kan, kanker darah ya. Dan dia nak lalu karena di perawatan medis di Hubei tidak secanggih di Wuhan. Sampai menangis-nangis loh, saking ketatnya di situ karena sistem lockdown diberlakukan. Tapi alhasil sekarang di Hubei, di Wuhan sekarang mulai pulih, yang sembuh banyak. Yaitu bener-bener lockdown. Nah, oh ya teman-teman, sorry ya kalau saya di video 2 hari yang lepas saya cakap kalau Malaysia itu lockdown. Diralat ya, itu bukan lockdown. Jadi ibaratnya itu pengawalan pergerakan, ibaratnya segala pergerakan masyarakat itu dikawal oleh polisi ya. Jadi tidak 100% lockdown. Sorry teman-teman, tapi banyak media dari Indonesia itu semua memberitakan Malaysia itu lockdown, teman-teman. Kalian boleh tengok di sebelah. Dan masalah panic buy. Oke, panic buying ini lagi hot-hotnya ya. Sebelumnya saya cakap di Indonesia panic buying, banyak yang belanja ke market, banyak-banyak bertroli-troli ya kan. Sekarang saya banyak lihat postingan di teman Malaysia ya, terjadi juga di Malaysia.
Aduh, ya Allah. Bagi kalian orang kaya yang punya duit banyak, jangan macam itu. Kalian beli, ya, kalian pergi ke market, ya kan, beli apa, barang-barang banyak-banyak, bertroli-troli, bahkan berlori-lori, ya. Nah, barang tuh habis. Bagaimana orang yang susah di luar sana, ya kan? Tidak semua negara itu kaya raya. Seperti contohnya negara Inggris tuh sama Amerika, ya kan? Itu negara maju. Pasti juga ada orang susahnya. Tidak semua satu negara itu semuanya kaya raya, tidak ada. Sorry. Kaya raya, pasti ada yang susah. Kalian pikirkan yang susahnya, teman-teman. Kalau kalian beli banyak-banyak, ya kan, berlori-lori, bertroli-troli untuk kalian simpan di rumah, ya kan. Nanti bila yang susah nak beli, macam mana? Barang habis, ya kan? Barang habis. Walaupun ada, mahal, karena barang itu susah. Kalian tuh pikirkan yang susah. Jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Inilah saatnya kita dikasih macam ini, kita harus berbagi. Oke, seperlunya aja lah, beli barang itu seperlunya aja. Jadi kalau kalian butuhnya apa, seperlunya aja. Lepas tuh bantu orang lain. Ini tidak. Saya tengok tuh ya, banyak yang posting pictures, video, ya. Itu wah, saat market tuh banyak yang kosong, barang-barang tuh habis. Ampun, kasihan lah, ya Allah. Tapi saya salut loh, ada orang artis, ya, artis Malaysia, namanya siapa? Ntar saya cantumin di sini nih, ya. Nah ini, entah dia artis, pokoknya dia orang kaya raya, ya. Di saat ini, ya, di saat kondisi macam ini, dia mencari anak yatim piatu. Hebat kan, salut kan. Justru di dalam kondisi semacam ini, ya, dia cari anak yatim piatu, ya kan, dia kasih apa, menderma, kasih bantuan. Dari doa anak yatim itulah nanti ya dikasih perlindungan. Insya Allah lah doa anak yatim itu dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam itulah. Oh ya teman-teman, ada hal penting yang saya nak sampaikan ke kalian, ya. Anggaplah saya ini saudara kalian, ya, satu warga negara lah, walaupun kita berbeda negara, ya teman-teman. Saat ini kan Malaysia dalam tahap pergerakan pengawasan, ya, banyak yang cuti, sekolahan banyak yang tutup, ya kan, banyak yang diliburkan, dicutikan, dan banyak pula yang pulang kampung. Please teman-teman, ya, kalian tengok Italia itu negara nomor 2 setelah China yang terbanyak terpapar virus corona, teman-teman, ya. Please kalian jangan seperti Italia. Karena Italia banyak yang terpapar virus corona itu karena di sana dicutikan dan banyak pulang kampung. Mereka bertemu dengan sanak saudara, famili mereka, teman mereka satu kampung, ya. Padahal mereka terkena virus, mereka tidak tahu. Nah, itulah yang penyebabnya, menyebarnya tuh sangat luas, teman-teman. Please kalian jangan macam tuh, ya. Kalian duduk saja di masing-masing rumah, jangan pulang kampung. Itu menghindari penyebaran virus corona itu lebih luas, ya. Selama 14 hari kan, di sana 14 hari aja, mungkin dikasih luang lah buat para medis, para dokter itu menangani satu-satu biar stabil dulu, biar sembuh dulu. Nanti kalau macam tuh kalian balik kampung, menyebar, datang lagi yang sakit, macam mana dokter nak fokus ke satu-satu bila ada lagi macam itu. Itu please, walaupun saya beda negara, ya kan, saya sangat mempedulikan kalian, ya teman-teman. Kita kan saudara. Kalau tentang Islam, Islam itu tidak beda, membatasi lah. Kita sama-sama saudara, ya kan. Please teman-teman, kita harus ikuti negara China tuh. China sekarang udah stabil semuanya, ya kan. Bahkan China mau bantu Italia. Bahkan banyak rumah sakit darurat yang udah ditutup karena udah sembuh. Yang diberlakukan China itu betul-betul lockdown, dikunci satu tempat. Jadi tidak boleh kemana-mana, di satu tempat itu. Biar para medis itu fokus ke satu, macam itu. Dan nanti di Goa, ya, ada takbik akbar. Nanti akan dihadirin banyak orang, ya.
Kira-kira tuh 1 juta orang bakal menghadiri tablik akbar di sana. Bahkan banyak dari luar negara juga mau menghadiri di sana, di Goa ya, di Sulawesi kalau tak silap di situ. Itu udah diperingatkan pemerintah Indonesia jangan diberlakukan tablik akbar itu dulu, karena virus corona itu sangat gampang menyebar teman-teman ya. Apalagi berdesak-desakan itu rentan sekali terkena virus itu. Saya jarang keluar teman-teman nih, seperlunya aja saya keluar. Tapi saya berharap khususnya Jakarta, Indonesia ini segera lockdown. Jangan mengutamakan ekonomi. Masalah ekonomi mah down sedikit tak apa-apa, daripada nanti banyak yang kena macam mana, itu lebih teruk lagi ya kan. Harusnya ekonomi itu dikedepankan, di nomor 2 kan. Mungkin Presiden Jokowi berpikirnya bila di lockdown Jakarta, karena meng-lockdown Jakarta itu ekonomi yang paling besar pemasukannya itu ya dari Jakarta. Jakarta itu besar. Itulah mungkin pikirannya Bapak Presiden itu. Tapi kita kan mengedepankan masalah virus ini, karena virus ini sangat ganas, sangat berbahaya. Itu sih menurut saya sih. Harus awal-awal supaya tidak lebih banyak lagi macam itu. Apalagi bukan merendahkan bangsa sendiri ya. Orang sini nih terlalu cuek. Kalian boleh tengok lah di video saya waktu saya ngevlog hari Ahad tuh. Saya ngerekord dari situ. Saya kasih tunjuk. Banyak orang yang sukan di situ hari Ahad. Banyak yang tidak pakai masker, teman. 1-2 saja yang pakai. Sisanya seramai itu tak pakai masker. Yang mudah-mudahan lah. Saya takut negara saya ini terpuruk, gitu aja sih. Ekonomi ngaruh. Kilang saya pun itu sudah tak ramai. Tak macam sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Kalau 2 bulan yang lalu masih stabil ya, kilang saya itu masih ramai. Sekarang nih virus itu mempengaruhi teman-teman. Kasihan nanti kalau ekonominya jatuh kan, kasihan juga warganya. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah Indonesia untuk menanggulangi corona ini supaya cepat dituntaskan. Macam itulah. Oh ya, saya tengok berita teman-teman. Menteri Luar Negeri China menuduh Cina di balik semua ini. Bukan Cina, Amerika. Kata dia cakap tentara Amerika pergi ke Wuhan. Macam mana itulah saya. Tapi kalau kita Islam percaya, kalau kita Islam itu sebuah ajab buat China, ya kan? Tapi yang kena kita juga ya kan. Azab karena Cina menyiksa Muslim, Uighur ya. Uighur, kebebasan beragama dirampas, harus mengikuti kehendak mereka, ajaran mereka. Itulah teguran buat Cina, azab. Sebenarnya masyarakat Chinanya tak semuanya resis ya. Yang resis itu pemerintahnya, yang komunis. Kalau masyarakatnya oke-oke aja, tapi pemerintahnya itu. Ya, saya cuman bisa berdoa aja sih. Semoga pemerintah bisa menangani semua ini ya. Karena cepat sekali teman-teman virus ini di Indonesia teman-teman. Sehari itu dari 177 ke 227 itu udah berapa ya? Udah sekitar 37 ya, 37 lebih naiknya teman-teman sehari itu. 57 sehari. Benar-benar ini ya, ini ujian mungkin, atau ini sebuah peringatan agar kita lebih mendekatkan kepada yang kuasa. Ya, semoga cepat berlalu lah. Oke teman-teman, mungkin ini sharing-sharing atau saya meluahkan isi hati saya kepada kalian ya kan. Saya sharing-sharing, kita curhat-curhatan. Sorry kalau chatan kalian atau komentar kalian belum saya reply di YouTube ya.
Nanti insya Allah saya akan reply teman-teman. Karena saya memikirkan kondisi saat ini nih, macam mana nih kan. Saya tak macam panic buying, tak, walaupun tak macam itu saya. Tak akan macam itu. Karena saya tuh dulunya orang kampung teman-teman ya. Walaupun kondisi macam ini saya masih bisa bertahan hidup karena dulunya ya susah sekali dulu ya. Kalau di kampung kan kalau kita kondisi macam ini kita balik kampung. Jangan balik kampung. Ya ibaratnya kita bisa bertahan hidup lah, ya kan. Gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Intinya kita selalu berdoa ya, semoga ini cepat berlalu dan normal dan stabil semuanya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Oke, jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu nusantara, satu iman tentunya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.